Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Apa kabar hari ini? Kiranya berkat dan cinta kasih Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita, dan kita tetap terus disertai oleh Tuhan apapun yang terjadi. Mari bersama kita malam hari ini masuk dalam acara refleksi malam, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang terus menuntun menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami maknanya dan menjadikan firman-Mu sebagai pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan malam hari ini kita akan bersama baca dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Bilangan, pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Saya ulang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita mencermati kehidupan beriman, dipastikan bahwa setiap orang yang punya kepercayaan atau punya agama lah, itu pasti percaya kepada Tuhan. Tentu bertolak belakang dengan yang disebut dengan ateis. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi orang yang percaya, orang yang punya kepercayaan, orang yang beragama, itu berarti dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu artinya orang yang percaya kepada Tuhan itu berarti dia menyembah Tuhan. Artinya dia menjadikan Tuhan sebagai sesembahan paling utama dalam kehidupan. Hidupnya senantiasa terarah kepada Tuhan. Dia melakukan berbagai macam ritual yang mengarahkan kepadanya untuk senantiasa terarah kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia itu ada, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu punya kuasa, bahwa Tuhan itu berkarya di dalam kehidupannya. Sehingga dipastikan dalam perjalanan kehidupannya, dia akan senantiasa berserah dan berpengharapan. Itulah sebabnya dilakukan berbagai macam ritual, dilakukan berbagai macam ibadah yang membawa dia untuk semakin dekat kepada yang dia percaya, kepada Tuhan yang mempunyai kuasa segala-galanya atas kehidupannya. Dalam perilaku kehidupannya tentu dia akan melakukan apa yang menjadi aturan-aturan agamanya. Melakukan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi apa yang menjadi larangannya, dan itu menjadi sebuah perjuangan yang terus-menerus dia akan lakukan di dalam kehidupan. Namun persoalannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata percaya akan adanya Tuhan tidak memberikan sebuah jaminan bahwa orang kemudian mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Bagaimana mungkin orang bisa percaya kepada Tuhan, tetapi ternyata tidak mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan? Itu tentu bisa dibuktikan. Dan itu paling sederhana ditandai dengan kehidupan yang penuh dengan rasa khawatir. Dia sudah percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya diwarnai dengan kegelisahan, dengan kecemasan. Apalagi ketika harus berhadapan dengan situasi yang di luar pengharapannya, di luar kendalinya.
Orang kemudian bisa saja menjadi ketakutan di dalam kehidupan. Takut itu wajar sebenarnya. Tetapi begitu rasa takut itu menguasai, berkembang menjadi sebuah ketakutan di dalam kehidupan, padahal dia berdoa kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah peringatan kepada para murid. Yang hari itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu, Yesus tertidur di atas sebuah tilam, tiba-tiba badai datang, dan mereka ketakutan, guru kita binasa, guru kita binasa. Dapat kita bayangkan bagaimana takutnya para murid ketika berhadapan dengan situasi yang sangat mencekam. Padahal jelas-jelas guru yang mereka percaya itu ada bersama dengan mereka. Pernyataan Tuhan Yesus menarik. Ketika dia mengatakan, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pernyataan itu sebenarnya berlaku bagi setiap kita. Kalau kamu sudah berdoa, mengapa kamu masih harus diwarnai dengan hidupmu masih diwarnai dengan ketakutan? Engkau sudah melakukan ritual ibadah, engkau sudah membaca firman-Nya, memahami apa yang menjadi maksudnya dalam kehidupanmu. Tetapi mengapa harus terus khawatir dalam menjalani kehidupan? Pembelaan paling umum ya manusiawi lah, waspada. Karena kelemahan-kelemahan itulah yang kemudian sudah seringkali ditunggangi si jahat untuk terus mendakwa kita, untuk terus merongrong kita. Dan seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran. Kalau kita manusiawi, lemah, tidak berdaya, maka wajar ketakutan dalam hidup. Padahal sebenarnya kita bisa memilih untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Musa dan Harun ketika harus memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir? Mujizat yang luar biasa mereka sudah alami. 10 tulah meyakinkan mereka bahwa orang Mesir itu tidak ada apa-apanya. Ilah orang Mesir itu tidak mampu menolong mereka. Mereka dituntun menuju padang gurun. Dan 40 tahun mereka hidup dalam perjalanan. Sebenarnya bukankah itu sudah lebih dari cukup kepada mereka untuk tetap terus mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan? Mujizat Tuhan cukup bagi mereka untuk terus berpegang bahwa Tuhan pasti menolong. Kalau mereka berhasil keluar dari Mesir, sudah bisa dipastikan bahwa perjalanan kehidupan mereka akan terus disertai oleh Tuhan. Tapi lagi-lagi mereka sama dengan kita. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami di padang seperti ini? Mereka protes. Mereka kehausan karena mereka tidak mendapatkan air. Mereka marah. Dapat kita bayangkan apa yang dihadapi oleh Musa dan Harun bukan hal yang main-main. Sebuah bangsa yang besar protes kepada mereka, menuntut mereka bertanggung jawab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Musa dan Harun harus berhadapan dengan umat Tuhan yang protes tentang tidak adanya air. Mereka dipersalahkan, mereka dituduh sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, membunuh banyak orang dengan cara membawa mereka keluar dari tempat yang seharusnya nyaman dan aman di Mesir. Dari peristiwa itu, dari realita itu, berdasarkan konteksnya, kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa orang bisa percaya kepada Tuhan, tetapi belum tentu bisa mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Batu ujinya adalah ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Batu ujinya adalah ketika berhadapan dengan situasi yang menciptakan penderitaan di dalam kehidupannya. Seberapa sering ketika kita menderita mempertanyakan kuasa Tuhan? Seberapa sering kita
mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan dan mulai ragu, benarkah Tuhan menolong? Benarkah Tuhan itu ada? Mengapa saya dibiarkan seperti ini? Mengapa penderitaan datang bertubi-tubi? Di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, penderitaan ternyata memang menjadi batu uji bagi iman. Karena pikir kita, kalau dekat dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan itu harus enak terus, nyaman terus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus mempunyai iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu melihat kasih Tuhan. Bukan hanya ketika mengalami kondisi yang seperti yang diharapkan saja. Tetapi mampu tetap melihat kasih Tuhan di tengah kondisi terburuk, di tengah badai kehidupan. Iman yang dewasa adalah iman yang tetap percaya. Meskipun keadaan membuatnya menjadi khawatir dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sebuah tantangan bagaimana Musa dan Harun lari kepada Tuhan. Ketika sebuah bangsa yang besar protes kepada mereka, mereka datang ke kemah pertemuan. Pergilah Musa dan Harun dari umat dan ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Sebuah sikap yang benar. Ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, larilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan. Karena di sekitar kita banyak alternatif-alternatif lain yang mencoba untuk menawarkan jasa, menawarkan iming-iming yang seakan memberikan sebuah janji akan menjadi lebih baik. Waspada. Ketika berhadapan dengan situasi sulit, tekanan, goncangan dalam kehidupan, lakukan apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Datang ke kemah pertemuan, datang menjumpai Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Kemana selama ini ketika kita meminta pertolongan? Belajar dari Musa dan Harun, seharusnya kita kembali datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan itu tentu menjadi sebuah teladan yang baik dalam kehidupan kita bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah itu kemudian menyelesaikan persoalan? Ternyata Musa dan Harun masih dikuasai oleh emosi. Nah, ini yang menjadi persoalan berikutnya. Mereka sudah datang kepada Tuhan, tetapi mereka dalam tanda kutip terkesan tersinggung. Karena apa? Dianggap menjadi pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Padahal jelas-jelas Tuhan sudah menjumpai mereka, memberikan solusi kepada mereka. Tapi dari apa yang dia ungkapkan, nampak jelas bahwa mereka masih emosi, harga diri mereka tersinggung. Sehingga apa? Masih marah. Dan dalam kemarahan tersebut apa yang terjadi? Mereka menyalahgunakan otoritas yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Haruskah kami yang mengeluarkan air dari batu ini? Kami. Perhatikan kata kuncinya. Kesalahan fatal dari Musa dan Harun ketika mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri kuasa Tuhan. Kami yang mampu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waspadalah dengan emosi. Karena itu adalah anugerah pada satu sisi, Tuhan izinkan kita punyai, agar kita bisa merasakan, menikmati kehidupan. Tetapi waspadalah karena seringkali emosi bisa menguasai kita. Seharusnya kitalah yang menguasai emosi kita. Entah emosi apapun itu. Sehingga kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah baper, tidak mudah merasa diabaikan, dilecehkan, dan seterusnya. Waspadalah. Karena itu akan membawa kita jatuh kepada dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, puncaknya Musa dan Harun mencuri kemuliaan Tuhan.
Tuhan sudah katakan kepada batu itu, dan batu itu akan mengeluarkan air. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru memukul batu itu sampai 2 kali. Bukan berkata-kata, tetapi memukul batu itu. Benar, air tetap keluar. Tetapi persoalannya mereka tidak taat. Mereka melakukan perintah Tuhan dengan kemarahan, dengan ego, dengan luka batin. Dan itu bisa menciptakan persoalan. Mujizat benar terjadi. Air itu benar memancarkan, batu itu benar memancarkan air. Tetapi ternyata mereka menyalahi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waspadalah, kita boleh bersemangat dalam pelayanan, dalam hal apapun yang kita lakukan, ini untuk Tuhan dan seterusnya harus. Kita boleh bersemangat dalam segala hal yang kita perbuat, tetapi waspadalah. Karena ego bisa saja terbungkus dalam sesuatu yang terlihat rohani, tetapi sebenarnya itu sebuah jerat yang tanpa kita sadari membuat kita justru tidak berkenan kepada Tuhan. Beberapa teman memberikan kesaksian, dia itu sudah saya nasihati, sudah saya bilang, tujuan saya itu baik dan seterusnya. Tapi dia ngeyel, dia nggak mau terima, dia malah membenci saya dan seterusnya. Pokoknya malas aku. Waspada, itu ujian bagi sebuah ketulusan. Karena apa? Tugas kita adalah menyampaikan apa yang menjadi kebenaran, tetapi kita tidak mungkin memaksa orang untuk selalu berpikir seperti kita. Tanpa disadari, kemarahan kita karena penolakan sebenarnya karena kita merasa gagal, merasa tidak berhasil. Sebaliknya ketika kita merasa berhasil, kita merasa sukses. Tanpa disadari, kita justru mulai mencuri kemuliaan Tuhan yang sebenarnya itu adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan tentang mujizatnya sebenarnya kepada Musa dan Harun, tetapi bagaimana mereka taat. Mereka sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dengan memukul batu itu sampai 2 kali, seakan-akan mereka tidak percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Padahal Tuhan hanya meminta mereka untuk berkata. Tapi mereka justru memukul batu itu dengan keras. Apa akibatnya? Mereka dihukum. Bayangkan, orang sekaliber Musa dan Harun tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Yosua lah yang nanti pada akhirnya memimpin umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan betapa seriusnya kehidupan beriman itu. Orang sekaliber Musa dan Harun pun pada akhirnya harus kena batunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu hukuman itu menunjukkan keadilan Tuhan, bukan kekejaman Tuhan. Tetapi keadilan Tuhan. Siapa yang berani menilai bahwa Tuhan itu kejam? Bukankah dia pemilik kehidupan? Tapi mari kita melihatnya dalam kacamata yang lain. Tuhan sungguh-sungguh dengan apa yang dia kehendaki. Dia adil. Dia tidak bisa dipermainkan. Dia tegas. Mari kita renungkan firman ini dalam kehidupan kita. Kita sudah percaya kepada Tuhan, bagus. Tapi apakah kita sudah mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan? Ingat, percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan adalah 2 sisi dari satu mata uang yang terus terkait. Ketika kita sudah mengatakan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka jalani kehidupan tanpa harus mengalami rasa khawatir. Ketika kita mengatakan amin setelah selesai berdoa, ya dan pasti.
tidak perlu lagi ragu. Tuhan pasti akan menjawab. Meskipun di hadapan kita mungkin masih tidak ada perubahan, tapi percayalah. Jangan takut, percaya saja. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Dan itu juga berlaku kepada kita semua. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara berproseslah dalam pengalaman. Iman kita bukan ritual, iman kita bukan simbol, iman kita bukan sesuatu yang hanya berhenti pada pikiran kita semata. Iman kita adalah pengalaman kehidupan. Iman kita itu terjadi setiap hari. Coba baca Alkitab, dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Bukankah isinya semuanya pengalaman iman? Pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, dengan berbagai macam dinamika. Maka iman kita sebenarnya juga sama. Perjumpaan dengan Tuhan itu bukan hanya ketika kita melipat tangan, menutup mata, berdoa. Tapi ketika engkau menghadapi pergumulan. Ketika engkau mengendalikan diri, ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam situasi yang pelik, seolah tidak ada jalan keluar. Di situ menjadi batu uji bagi kehidupan beriman. Oleh karena itu berproseslah, temukan kasih Tuhan dalam situasi yang demikian. Orang yang percaya dan mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan, maka dia akan melangkah dengan iman. Dia belum tahu nanti akan terjadi apa, di depan seperti apa. Mereka yang membangun kehidupan sebuah keluarga, yang saling mencintai, mereka melangkah dengan iman. Mereka tidak tahu setahun ke depan akan terjadi apa, sebulan ke depan akan terjadi apa. Tapi mereka melangkah dengan iman. Oleh karena itu mari jalani kehidupan kita dengan melangkah dengan iman setiap waktu. Percayalah Allah kita adalah Allah yang punya kuasa atas segala-galanya. Dia sanggup untuk memberikan pertolongan. Dan dia mau menolong kita asal kita percaya. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib bagi hidup kami, Bapa, dan kami boleh belajar dalam pengalaman kehidupan kami untuk bukan sekedar percaya, tetapi mempercayakan kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Apapun yang terjadi, tidak menghalangi kami untuk tetap melihat kasih-Mu di dalamnya. Penderitaan dalam kehidupan, keadaan yang mencekam sekalipun, tidak akan menghalangi kami untuk tetap mempercayakan kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Tidak mudah Bapa, oleh karena itu kami mohon penyertaan-Mu dalam karya Roh Kudus, sehingga kami dimampukan melihat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.